Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru, serta anak-anakku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mengawali devotion dengan menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sebelum mendengarkan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Belajar arti kesabaran. Saya kagum dengan kesabaran seorang teman yang harus menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan, terlebih saat menaiki tangga saat bekerja. Selain harus perlahan-lahan, ia juga harus bersabar melakukannya.
Saya semakin menyadari akan kesabarannya ketika suatu kali mengalami cedera punggung, sehingga ketika harus naik turun tangga harus dengan perlahan-lahan. Hebatnya lagi, teman saya jarang menampakkan raut muka murung saat naik turun tangga. Setidaknya itulah yang saya lihat saat tak sengaja berpapasan atau bertemu dengannya di tangga kantor. Belajar arti kesabaran dapat kita peroleh dari mana saja. Terkadang Tuhan melatih kita lewat pengalaman pribadi, tetapi kita juga bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain. Nas renungan hari ini jelas mengingatkan kita mengenai kesabaran yang menjadi salah satu wujud kasih Allah berdiam dalam diri kita. Seorang percaya yang mengaku dirinya memiliki kasih perlu bertumbuh dalam kesabaran dengan pertolongan Roh Kudus. Mengenai kesabaran, kita bisa belajar dari kesabaran Allah juga, yang terpapar jelas dalam banyak kisah yang dapat kita baca di Alkitab. Ya, kita punya bahan melimpah tentang hidup dalam kesabaran untuk kita dapat terapkan dalam kehidupan keseharian. Bila dibandingkan 5-10 tahun silam, apakah kita cenderung lebih sabar atau malah sebaliknya, menjadi lebih tidak sabaran? Kiranya renungan hari ini dapat kembali mengobarkan semangat kita untuk bertumbuh dalam kesabaran, termasuk dalam menantikan jawaban doa-doa kita. Kehidupan yang dijalani dengan sabar akan terasa lebih ringan untuk dijalani. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Bantulah kami supaya kami dapat hidup dalam kasih, mengasihi diri kami sendiri, dan mengasihi orang lain seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk negeri kami. Tuhan berkati pemerintah kami supaya dapat mengelola negara ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk para medis yang bertugas dalam masa pandemi ini. Berikan mereka kesehatan, supaya dapat terus melayani dengan baik. Tuhan, kami serahkan kegiatan kami pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.